Perkenalkan, nama saya Immanuel Kevin, NIM 2014-547 dari Universitas Trisakti School of Management. Sekarang saya ingin menjelaskan kegunaan komputer di sekitar kita. Banyak orang sudah menggunakan jenis komputer yang berbeda-beda. Mulai mereka dari bangun tidur hingga malam pun pasti mereka selalu berinteraksi dengan komputer. Contohnya saja di rumah. Di rumah kita pasti sudah berinteraksi dengan teknologi atau komputer. Bisa dengan PC komputer, notebook, smartphone, dan juga bahkan game konsol. Juga di perkantoran dan bisnis-bisnis kecil, mereka sudah menggunakan komputer. Mahasiswa yang selalu berpindah-pindah menggunakan komputer juga, seperti tablet PC, smartphone, dan juga enterprise. Mereka semua sudah selalu berinteraksi dengan komputer. Lalu aplikasi komputer di kehidupan sosial sekarang sudah merajalela. Bahkan di sekolah pun ada sekolah yang menganjurkan siswa-siswanya untuk membawa laptop sendiri. Dan juga di bidang kesehatan seperti hospital, dokter, perawat, mereka di sana sudah dilengkapi teknologi yang tinggi. Contohnya saja adanya pengukur alat detak jantung untuk di bidang kesehatan. Lalu di bidang finance, banyak orang dan perusahaan menggunakan komputer untuk membantu mereka dalam memanage keuangan mereka. Dan juga ada di kegiatan travel, contohnya di kegiatan travel pun mereka mempunyai website sendiri, sehingga kita harus berinteraksi langsung dengan yang namanya komputer. Kita bisa mencetak secara online tiketnya dan lain-lain. Lalu juga dalam kegiatan manufaktur. Dalam kegiatan manufaktur lebih mencondong ke assembling atau perakitan. Bisnis perakitan mobil tentu mereka tidak menggunakan SDM yang banyak. Yang mereka banyak gunakan itu adalah teknologi seperti robot raksasa untuk menyambungkan bagian-bagian mobil menjadi mobil yang utuh, menjadi satu mobil. SDM yang digunakan pun hanya untuk memonitoring robot tersebut. Lalu juga sejarah singkat dari yang namanya internet. Saya akan menjelaskan sejarah singkat internet. Awal mula internet itu bernama Advanced Research Project Agency, yang singkatannya adalah ARPA. Itu adalah sebuah agensi di negara Amerika yang bertujuan untuk berbagi informasi tentang militer dan juga proyek sains. ARPANET ini mulai terkenal pada September 1969. Dan sering berjalannya waktu, semakin banyak orang yang terhubung menggunakan ARPANET ini. Dan pada akhirnya ARPANET berubah nama menjadi internet yang kita kenal kan. Lalu koneksi ke internet ini juga sudah semakin banyak. Ada di berbanyak bisnis, kantor kecil, dan juga di perumahan mereka sudah menggunakan internet dengan broadband, layanan internet berkecepatan yang tinggi. Sebagai contoh, broadband internet itu adalah adanya layanan internet kabel. Layanan ini menyediakan kecepatan internet yang tinggi melalui kabel televisi atau yang sering dikenal kabel modem. Dan juga ada DSL, itu adalah menyediakan layanan internet dengan kabel telepon. Dan juga ada fiber to the premises atau singkatannya FTTP, itu menggunakan kabel optik fiber untuk mengakses internet ke rumah dan ke kantor perkantoran. Lalu ada jaringan radio seluler. Jaringan radio seluler ini menawarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke perangkat-perangkat yang berteknologi memadai atau komputer dengan modem wireless. Dan juga ada yang sering kita lihat adalah Wi-Fi, wireless fidelity, menggunakan sinyal radio untuk menyediakan jaringan internet ke perangkat-perangkat berteknologi yang memadai. Contohnya yang bermadai itu apa maksudnya? Seperti misalnya handphone yang sudah bisa menangkap Wi-Fi itu sehingga dapat mengakses internet melalui Wi-Fi. Lalu juga ada PC komputer, notebook, itu adalah alat-alat teknologi yang memadai untuk menggunakan Wi-Fi tersebut. Lalu juga ada koneksi ke internet dengan satelit internet service. Itu merupakan layanan internet via satelit
Lalu di sini kita kenal yang berhubungan dengan internet juga adanya akses provider. Akses provider itu apa? Itu adalah bisnis untuk perorangan atau organisasi yang dapat mengakses internet secara gratis atau bayar. Nah, 3 macam akses provider itu ada. Satu, yang pertama adalah ISP. ISP atau Internet Service Provider. Provider internet yang mengakses tergantung dari spesifik wilayah geografi, nation. Lalu juga ada yang kedua, akses provider OSP. OSP itu adalah Online Service Provider. Banyak pengguna OSP yang menggunanya untuk mengirimkan pesan singkat atau versi dari web browser. Lalu juga ada Wireless Internet Service Provider. Itu adalah perusahaan yang menyediakan wireless yang dapat mengakses internet melalui desktop atau handphone. Dan handphone seperti smartphone dan portable media player dengan kapasitas wireless atau komputer yang digunakan untuk modem wireless atau alat pengakses wireless. Lalu yang berhubungan lagi itu adalah internet address. Apa itu internet address? Internet address adalah nomor unik untuk alamat website. Nomor uniknya itu seperti apa? Contohnya Google. Nomor unik Google itu sebenarnya alamat IP-nya itu adalah 72.104.207.99. Nah, susah dong untuk mengingat angka-angka unik tersebut. Maka IP alamatnya itu diubah dengan domain name, nama domain. Nama domainnya itu merupakan versi teks dari nomor unik IP address tersebut. Sebagai contoh, 72.104.207.99. Kalau misalnya kita mau search di web, kita tinggal ketik google.com, www.google.com. Tidak perlu mengetik 7214. Nah, mungkin ingat. Lalu ada yang namanya top level domain yang terletak di bagian belakang nama domain. Contohnya itu .biz, .info, .mil, .aero, seperti www.google.com. Nah, .com-nya itu merupakan top level domain. Cuman kalau bedanya yang aero, biz, info, dan mil itu merupakan general top level domain. Lalu ada www atau the World Wide Web. Itu adalah sekumpulan dokumen elektronik sedunia. Setiap dokumen elektronik di web disebut web page. Sedangkan website itu adalah sekumpulan web page yang disimpan dalam server web. Web server itu adalah sebuah komputer yang mengirimkan web page yang diminta ke komputer kamu. Dan juga ada browsing web. Browsing web itu adalah sebutannya lain adalah browser. Itu mengizinkan kita untuk mengakses dan melihat web page. Lalu pada saat kita mengakses web page, mengakses web, pasti ada tampilan pertama kan? Nah, tampilan pertamanya itu disebut home page. Display awal dari sebuah website. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.